Nah, hari ini kita bahas pertemuan yang kemarin saya review, yaitu membahas ruang lingkup ekonomi manajerial. Nah, kalau kita bicara mengenai ruang lingkup ekonomi manajerial, kita harus tahu bahwa ekonomi manajerial ini nanti diperuntukkan untuk perusahaan atau organisasi, atau boleh dikatakan untuk industri atau untuk bisnis. Di mana industri atau bisnis pasti menghasilkan sesuatu, atau boleh dikatakan menghasilkan output. Nah, outputnya apa? Berupa produk atau dalam kata lain barang dan jasa. Nah, untuk menghasilkan barang dan jasa berarti industri atau bisnis membutuhkan apa? Membutuhkan adanya proses produksi. Nah, proses produksi ini harus dilakukan untuk dapat menjalankan kegiatan bisnis seperti industri atau perusahaan atau manufacturing agar barang dan jasa ini bisa dihasilkan. Nantinya proses produksi ini adalah tahapan, bicara tahapan kegiatan aktivitas bisnis untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, tahapan itu memerlukan adanya input. Nah, input ini apa? Bicara berbagai hal yang dibutuhkan dalam bisnis untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, input itu apa? Meliputi pertama money. Money ini apa? Yaitu uang atau finansial yang dimiliki oleh perusahaan. Di mana uang perusahaan ini berguna bagi apa? Untuk menjalankan kegiatan bisnis. Seperti misalnya membeli aset, baik aset yang tetap seperti gedung, bangunan, lalu membeli lahan, gudang, dan lain sebagainya. Ataupun aset yang tidak tetap. Aset tidak tetap seperti misalnya membeli alat tulis kantor dan lain sebagainya. Nah, uang ini nantinya dipergunakan oleh perusahaan atau industri atau bisnis untuk membantu dalam kegiatan bisnis dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini bicara money. Yang kedua apa? Man. Man ini apa? Sumber daya manusia atau SDM-nya. Nah, kegiatan bisnis akan berjalan dengan baik kalau didukung dengan sumber daya manusia. Seperti para pekerja berkualitas, pemimpin yang berkualitas, manajer yang baik, yang didasarkan atas kemampuan, keterampilan, keahlian, dan nilai kompetensi yang dimiliki. Nah, oleh sebab itu, perusahaan di dalam man ini atau sumber daya manusia, dia harus berupaya bagaimana sumber daya manusia itu dikembangkan akan kemampuan, keterampilan, dan keahliannya melalui apa? Upaya pelatihan, upaya pengembangan, pengelolaan sumber daya manusia, seperti memperhatikan kesejahteraan, pengembangan karir, lalu memperhatikan terhadap keseimbangan kualitas, keseimbangan kerja, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya metode. Berarti apa? Berarti dalam kegiatan bisnis atau industri seperti menghasilkan barang atau jasa memerlukan adanya metode. Nah, metode ini apa? Yaitu bicara mengenai metode, sistem, ketentuan, aturan, regulasi yang berlaku dalam perusahaan bisnis atau industri. Lalu juga bicara mengenai kebijakan yang disusun oleh perusahaan. Nah, ini bicara metode. Lalu dalam metode ini ada tujuan. Tujuannya apa dalam bisnis? Secara umum tujuan bisnis apa sih? Pertama, mendapatkan keuntungan. Yang kedua, meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga, agar usaha atau bisnis yang dimiliki terus berkembang, dapat mempertahankan eksistensinya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya material. Material ini apa? Material ini bukan berbicara bahan bangunan seperti semen, pasir. Nah, bukan. Material ini bicara bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan bisnis yang dilakukan dalam menghasilkan barang atau jasa atau produk. Nah, seperti contoh tekstil. Nah, misalnya industri tekstil atau manufacturing tekstil atau pabrik tekstil. Berarti materialnya apa yang dibutuhkan? Antara lain bahan bakunya seperti kain, benang, lalu kapas yang diubah menjadi kain ataupun benang yang nantinya diolah menjadi berbagai hasil barang seperti berbagai pakaian untuk pakaian anak, untuk pakaian remaja, untuk pria, wanita, lalu untuk kalangan dewasa dan lain sebagainya. Ya, silakan. Ya, silakan.
Ya, kalau telat di depan. Nah, selain money, method, material, lalu bicara mesin. Nah, mesin ini apa? Ya, silakan. Mesin ini bicara mengenai teknologi. Ya, silakan. Teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Ya, tolong kalau terlambat di depan. Nah, ini kan saya udah kasih toleransi, masa udah telat udah duduk ke di belakang. Nah, mesin ini apa? Teknologi atau boleh dikatakan mesin-mesin produksi yang menunjang dalam kegiatan bisnis untuk menghasilkan barang ataupun jasa melalui kegiatan proses produksi. Lalu bicara market. Market ini apa? Mengetahui informasi, keadaan, situasi, kondisi pasar, daya beli masyarakat, siapa yang menjadi target marketnya, segmentasi pasar, dan lain sebagainya. Ini berguna supaya nanti produk yang dihasilkan perusahaan bisa menganalisis dan mengambil keputusan bagaimana produk yang dihasilkan ini bisa dijual dengan secara tepat berdasarkan dari nilai market, menganalisis perilaku konsumen, daya beli masyarakat, lalu menganalisis mengenai nilai pesaing dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Nah, selain daripada ini, input nanti sudah dilakukan dalam perusahaan, baru selanjutnya proses produksi dilakukan. Nah, proses produksi ini maksudnya adalah transformasi. Transformasi ini maksudnya perubahan yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai input atau sumber daya organisasi untuk menghasilkan suatu output. Nah, output ini apa? Bicara mengenai barang dan jasa. Nah, yang nantinya barang dan jasa ini juga memerlukan adanya feedback. Nah, feedback ini apa? Umpan balik. Umpan balik ini apa? Dalam kegiatan bisnis perlu adanya evaluasi. Seperti contohnya tujuannya sudah sejauh mana yang bisa tercapai. Bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan sudah memenuhi gak kualitas, kuantitas. Lalu bagaimana untuk meningkatkan nilai kemampuan dalam bisnis. Seperti dalam produksi, dalam meningkatkan kualitas, kuantitas. Lalu juga bagaimana untuk bisa memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Nah, di dalam kegiatan bisnis, umpan balik ini perlu dilakukan untuk apa? Memperbaiki dan meningkatkan kinerja bisnis dalam proses produksi agar output barang dan jasa ini tetap disukai oleh konsumen. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, silakan. Ya. Nah, ada pertanyaan? Nah, tolong di depan. Biasakan kalau terlambat di depan. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, maka proses produksi ini tentu harus berdasarkan beberapa hal. Yaitu apa? Menciptakan nilai efektif. Yaitu apa efektif? Tepat sasaran terhadap kegiatan dan aktivitas bisnis yang dilakukan. Sesuai dengan apa? Tujuan. Dengan memperhatikan bagaimana proses produksi ini berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya apa? Melihat dari efisiensi. Nah, lalu ini efisiensi apa? Melakukan penghematan atau mengoptimalkan dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan agar biaya yang dikeluarkan ini memberikan manfaat atau value. Nah, nilai keuntungan bagi organisasi. Nah, selain itu,
Di dalam bisnis memerlukan juga selain proses produksi adanya manajemen. Nah, coba nih, manajemen itu apa? Kira-kira. Nah, yang baru datang kira-kira apa nih manajemen? Makanya kalau telat yang di belakang udah tahu telat. Saya nggak lihat Pak di kelas. Belakang. Ya bukan, di mana-mana namanya etika ya, kalau telat ya nggak bisa ngatur duduk lah. Coba Anda naik bis telat, terus tempat duduknya nggak ada, ya pasti suruh diri. Nah, apa ini manajemen? Apa itu manajemen? Ayo mahasiswa. Ya coba dipikir, masih nggak tahu. Nah, apa? Karena udah ngambil pengantar manajemen kan, semester 1 dosennya siapa? Pengantar manajemen atau dasar manajemen dan bisnis. Dosennya siapa? Atau pengantar manajemen kan ada. Apa nih? Manajemen. Ayo. Nah, coba apa? Apa itu manajemen? Anak manajemen kan? Iya, masa anak manajemen nggak tahu. Kalau nggak tahu, kata Rumah Rama, apa tuh M? Memalukan. Iya, jurusan manajemen harus tahu definisi manajemen itu apa, fungsi manajemen itu apa tujuan manajemen. Sama anak akuntansi. Kalau akuntansi ditanya apa itu akuntansi, jelaskan siklus akuntansi. Bagaimana pembuatan laporan keuangan? Nggak tahu Pak, ya jangan kuliah akuntansi, jangan-jangan salah jurusan. Sama seperti Anda ditanya pengertian dasar apa itu manajemen, nggak tahu, jangan-jangan salah jurusan. Jurusan pengen tata boga masuk manajemen. Itu pengetahuan dasar yang harus ada. Sama kayak kalau misalnya kuliah fakultas teknik, misalnya teknik elektro, pengetahuan dasarnya harus kuat. Seperti apa jenis arus listrik harus ngerti, apa itu rangkaian listrik, bagaimana rumus perhitungan arus listrik. Iya, itu dasar pengetahuan secara umumnya harus tahu. Begitu juga kalau kalian ngambil kuliah bahasa, harus ngerti bagaimana proses terbentuknya bahasa, apa kegunaan bahasa, fungsi bahasa, bagaimana pengertian dari bahasa. Nah, kalau itu dasar nggak tahu, ya bagaimana kuliah proses selanjutnya? Yang ada cuma model PP, tahu PP? Nah, pelengak pelengok, ahong. Nah, coba apa manajemen? Nah, sama seperti contoh yang lain. Misalnya ambil jurusan kuliah teologi, ilmu agama Islam, dasarnya harus kuat. Ada dasar harus kuat seperti ilmu fikih harus nguasain, ilmu hadis harus nguasain, ilmu syariah harus nguasain.
ilmu dakwah harus nguasain. Nah itu dasar basic keilmuan. Nah kalau dasar basic keilmuan jurusan nggak kuat, ngapain? Ya silakan. Neng, biasain depan Neng. Ah, udah ini, geser aja. Ini aja nih geser nih, jangan ganggu ketertiban. Udah telat tuh geser. Nah, apa manajemen? Ayo. Nggak bisa jawab sampai jam 5 sore. Saya tungguin. Ini basic ilmuwan dasar yang harus kalian tahu, namanya jurusan manajemen. Kalau nggak tahu, memalukan. Ngapain kuliah manajemen kalau dasar manajemen nggak tahu? Nggak ada, dicari. Itu pengetahuan umum. Nah terus juga nih Neng, kalau terlambat biasanya samperin dosennya, bilang udah gede masa attitude-nya, etikanya gitu. Udah melalui kan SD, SMP, SMA, diajarin nggak sama guru? Diajarin nggak Pancasila, kewarganegaraan dulu, PPKN? Di dalam PPKN ada nggak budi pekerti dulu belajar? Ya diterapin dong. Kuliah kok semua perlu. Saya aja sebagai dosen kalau terlambat berani ngomong minta maaf di depan semua. Ini mahasiswa COVID. Nah, apa itu manajemen? Ayo, jangan malas berpikir. Masa kuliah ditanya, nggak tahu Pak, berarti saya juga mau berhak dong ngasih nilai. Nilai saya mana Pak? Saya jawab nggak tahu, sakit hati kan? Nah coba biarpun nggak tahu jawab, biar salah juga nggak apa-apa. Kuliah cuma diem pelangap-pelongok ngapain? Saya mau kuliah 3D, tahu? Datang, duduk, diskusi. Nggak mau cuma kuliah datang, duduk, diam. Buat apa datang, duduk, diam? Pelangap-pelongok, pulang nggak bawa hasil, tidak ada penambahan ilmu pengetahuan. Ngapain? Habisin duit, habisin biaya, waktu dan tenaga. Kasihan orang tua kalian yang udah berjuang setengah mati untuk biayain anaknya. Kalau anaknya sendiri nggak ada penambahan ilmu pengetahuan, wawasan. Jujur kalau saya punya anak seperti itu, saya omelin. Anak saya aja SD kerjanya main HP mulu, saya omelin kemarin. Saya bilang, nak kalau kamu main HP mulu, malas belajar, mendingan gak usah sekolah. Capek-capekin bapak, cari duit, saya bilang gitu. Setengah mati. Ya, silakan. Apa itu manajemen? Bisa, Pak. Ya. Oh iya, nanti dulu ya. Makasih ya. Sama-sama. Nah, apa itu manajemen? Pengolahan. Ya. Proses pengolahan atau penganggaran agar bisa mencapai tujuan dan suatu kebutuhan pribadi maupun bisnis. Oke. Nah, dengan kata lain apa manajemen? Berasal dari bahasa Inggris yang artinya to manage. To manage ini apa? Artinya mengelola. Bagaimana sumber daya organisasi ini dikelola secara efektif dan efisien untuk apa? Mencapai tujuan bisnis. Nah, untuk itulah dibutuhkan manajemen.
Di mana dalam melaksanakan manajemen ini membutuhkan dua hal, yaitu science dan arts. Nah, science ini apa? Penerapan dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dengan menggunakan sumber daya organisasi, dengan melakukan proses produksi, maka diperlukan adanya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini nanti diterapkan dalam perusahaan atau industri. Nah, ilmu pengetahuan ini apa? Nanti membantu perusahaan untuk melakukan analisis, pengambilan keputusan, perencanaan, melakukan organizing, melakukan kontrol, dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam manajemen mengelola membutuhkan arts. Arts ini apa? Arts ini artinya mengandung nilai seni. Seni itu jangan diartikan seperti seni rupa, seni gambar, seni lukis, atau seni suara. Bukan. Seni ini maksudnya adalah bahwa penerapan dari ilmu manajemen untuk mengelola perusahaan dan melakukan kegiatan proses produksi agar menghasilkan barang dan jasa mencapai suatu tujuan, maka diperlukan kemampuan dalam hal mengamati faktor-faktor lingkungan seperti persaingan, konsumen, lalu supplier, memperhatikan faktor ekonomi, sosial, memperhatikan nilai faktor politik, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena dalam hal pengelolaan bisnis, kondisi lingkungan bisnis ini bisa berubah dengan cepat. Oleh sebab itu, memerlukan adanya kemampuan dalam hal beradaptasi. Oleh sebab itu dikatakan arts. Arts ini artinya apa? Penerapan ilmu pengetahuan dalam manajemen untuk mengelola perusahaan dengan baik dan benar nanti disesuaikan dengan kondisi, keadaan, situasi dalam lingkungan bisnis. Nah, ini dia maksudnya. Nah, untuk bisa mengelola berarti apa? Membutuhkan fungsi manajemen. Nah, coba nih, fungsi manajemen apa? Ayo. Mau celengak-celenguk. Ayo coba. Pengetahuan dasar nih. Kalau nggak mengatur perdagangan. Oh, kata siapa mengatur perdagangan? Iya, fungsi manajemen meliputi planning, organisasi, extracting, dan controlling. Nah, kita bicara planning dulu. Apa sih planning? Perencanaan. Apa yang perlu dilakukan oleh manajer atau manajemen dalam melakukan atau menjalankan pengelolaan perusahaan dengan melakukan planning? Apa yang perlu dilakukan dalam planning? Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Nah, coba nih, apa yang perlu dilakukan dalam planning? Kira-kira? Apa yang dilakukan dalam planning? Nah, planning ini apa? Melakukan perencanaan. Artinya dalam mengelola perusahaan dengan menggunakan manajemen dan memanfaatkan sumber daya organisasi dalam proses bisnis, menghasilkan barang dan jasa agar tujuan bisnis ini tercapai, maka dibutuhkan perencanaan. Perencanaan itu antara lain apa? Menyusun tujuan, menyusun sasaran, lalu menetapkan strategi dalam memenangkan persaingan, menghadapi perubahan lingkungan bisnis, lalu dalam planning menetapkan visi dan misi, kebijakan perusahaan, tujuan, sistem, dan regulasi yang ada dalam perusahaan. Nah, ini bicara planning. Lalu selanjutnya O. O itu apa? Nah, coba. Nah, ini di sebelahnya O apa? Iya, artinya maknanya. Apa maknanya? Oh. Nah, organisasi apa? Organisasi ini di mana perusahaan di dalam perencanaan ini dia harus melakukan
koordinasi, kerjasama. Nah, di dalam tim, di dalam departemen, dalam fungsi bisnis. Nah, untuk apa? Agar perencanaan dan keputusan yang diambil ini nanti bisa dilaksanakan. Nah, karena kenapa? Namanya bisnis nggak seorang diri yang bisa. Namanya bisnis butuh kerjasama antara pemimpin, manajer, para karyawan. Karena kenapa? Dalam bisnis itu tidak ada Superman. Ada yang pimpinan bisa mengelola sendiri, dia merangkap keamanan sendiri, merangkap kebersihan sendiri, merangkap administrasi sendiri, merangkap pemasaran sendiri. Ya nggak sanggup. Sama seperti kampus ini, dekan, semua diurusin. Nah, dari cleaning service dia sendiri, nggak mau rekrut pegawai. Katakanlah dekannya pelit, merki, nah kayak Pak Raden, semuanya dipegang sendiri, dari keamanan, dari administrasi, ngajar semua mata kuliah baik manajemen akuntansi. Nah, tidak ada yang sanggup. Oleh sebab itu dibutuhkan organisasi untuk melakukan kerjasama. Seperti contoh tadi Fakultas Ekonomi ini melakukan kerjasama antara dekan, kajur dengan dosen, tenaga pendidiknya, juga kerjasama dengan administrasi. Nah, untuk membantu dalam mewujudkan perencanaan yang sesuai dengan keputusan yang diambil, seperti tadi tujuan, sasaran, dan lain sebagainya. Nah, lalu A-nya. Nah, apa tuh A-nya? Nah, yang paling belakang A. Apa? Jangan jawab A, apa tuh yuk A? Nah, jangan jawab asal A, ntar jawab kayak yang lagi ngetrend, tahu? A, kasihan deh Pak. Nah, apa itu A? Antar jawabnya asal lagi. Kasihan deh Pak. Hah? Gunting. Iya, bukan accounting, actuating. Nah, actuating. Nah, actuating ini apa? Nah, di dalam mengelola sumber daya organisasi, menjalankan proses produksi, menghasilkan barang dan jasa agar tujuan bisnis ini tercapai, maka dibutuhkan kepemimpinan. Nah, seperti apa kepemimpinan yang dibutuhkan? Pemimpin harus visioner, memotivasi pekerja, lalu bisa menciptakan problem solving. Lalu ketika ada kendala-kendala dalam organisasi, dia bisa tampil di depan, memiliki nilai optimis, kreativitas dan inovasi dalam memimpin organisasi agar organisasi itu apa? Mengalami proses kemajuan. Nah, ini actuating. Lalu C-nya. Controlling. Controlling itu apa? Nah, coba nih sebelahnya tengah C. Controlling. Nah, apa maknanya di balik controlling? Ya, ketua kelas. Oh, ditanya adu-adu, emang digebukin. Orang nggak digebukin cuma ditanya doang. Kalau digebukin baru ya benar. Aduh, ampun Pak. Baru orang nggak digebukin cuma ditanya doang. Nah, C, controlling apa? Apa makna dari fungsi manajemen controlling? Kira-kira apa controlling? Oh, mengelola ini dong. Kontrol apa? Nah, ingat aja tuh kalau punya mainan adik kalian yang laki-laki punya remote tuh, dikontrol apa tuh? Ya iya, nah maknanya apa? Kalau menjalankan ini dong, organizing dan expecting kontrol itu apa? Mengatur. Kalau mengatur semuanya ini melingkupi. Yaitu kontrol apa? Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan, organisasi, industri bisnis agar apa? Sumber daya organisasi dan proses produksi yang dilakukan dalam menghasilkan barang dan jasa bisa mencapai tujuan bisnis. Nah, oleh sebab itu perlu dikontrol. Kontrol itu apa? Pengawasan. Nah, pengendalian. Dengan apa? Dengan apa nih yang dilakukan? Memperhatikan kinerja, seperti bagaimana target penjualan, nilai keuntungan atau pendapatan perusahaan, bagaimana mengendalikan
nilai pengelolaan aset, bagaimana melihat dari kinerja produksinya, dan memperhatikan bagaimana kinerja dari kemampuan bisnis untuk melakukan inovasi dalam pengembangan produk. Nah, oleh sebab itu perlu adanya kontrol. Nah, setelah fungsi manajemen ini dilaksanakan, berarti apa? Selanjutnya, manajer membutuhkan kemampuan atau keterampilan. Nah, keterampilan apa yang diperlukan dalam manajer nih? Kira-kira. Nah, ada 3 paling tidak sedikit. Paling sedikitnya ada 3, kemampuan prosedural, kemampuan teknis, dan kemampuan manusiawi. Nah, coba nih. Nah, pakai jilbab hitam, pakai kacamata. Nah, keterampilan prosedural itu apa dalam manajemen? Nah, ini. Nah, ya, prosedural. Kira-kira apa nih kemampuan prosedural, keterampilan prosedural yang diperlukan dalam mengelola perusahaan agar nantinya proses produksi bisa berjalan dengan baik, mencapai efektif efisien, agar output bisa dihasilkan dan pencapaian tujuan bisnis bisa dicapai. Berarti membutuhkan keterampilan untuk mengelola perusahaan atau industri melalui apa tadi fungsi bisnis. Nah, untuk mengelola berarti apa? Membutuhkan keterampilan, keahlian, kemampuan dari manajemen. Nah, apa nih kira-kira prosedural? Prosedural. Ayo nih. Prosedur yang ada di bisnis perusahaan. Oke, kita tampung dulu. Nah, sebelahnya. Kakak adik ya? Oh, enggak. Kira kakak adik mirip. Nah, prosedural apa? Prosedural. Kan nanya doang, jangan marah dong. Ya. Kalau nuduh baru, kamu kakak adik ya? Nah, baru mau marah. Hah? Ya. Silakan. Nah, metode ya, yang iya. dilakukan oleh bisnis ini. Misalkan ada prosedurnya. Oke, prosedur di sini maksudnya adalah bahwa keterampilan yang dimiliki manajemen itu berasal atau didapat dari latar belakang yang dimiliki oleh manajemen. Seperti contohnya latar belakang dari pendidikannya. Misalnya contoh, manajer dalam suatu perusahaan industri, katakanlah industri otomotif, dia berlatar belakang dari akuntansi. Maka bagaimana nilai keterampilannya? Pasti keterampilannya dia lebih mengedepankan analisis dari kemampuan dalam pengelolaan keuangannya, seperti bagaimana kinerja laporan keuangannya, pengelolaan nilai aset, pengelolaan nilai kas, lalu memperhatikan terhadap persediaan dan lain sebagainya. Nah, latar belakang pendidikan ini akan mempengaruhi manajemen dalam hal apa? Melakukan perencanaan, organisasi, expecting maupun controlling. Nah, lalu misalnya kalau latar belakangnya itu dari teknik fisika misalnya, diangkat sebagai manajer dalam perusahaan, misalnya perusahaan furniture misalnya. Nah, kira-kira bagaimana keterampilannya mempengaruhi dalam manajemen? Kalau dia berasal dari teknik fisika, kira-kira. Nah, nih, coba. Rambutnya kayak penyanyi zaman dulu Beatles, John Lennon, tahu? Nyanyi ngetren di era tahun 90-an. The Beatles, John Lennon.
fisika di mana Pak? Prosedural atau di Ini teknis. suatu usaha furniture. Kalau misalnya latar belakangnya dari teknik fisika atau dari ilmu eksak lah, katakan teknik fisika, teknik elektro, atau dari teknik kimia misalnya, atau dari teknik industri misalnya. Nah, biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan manajernya kan ada latar belakang pendidikannya dari eksak, ilmu eksak seperti tadi, teknik fisika, teknik kimia, teknik industri, teknik elektro, fisika dasar, fisika murni. Nah, kira-kira bagaimana keterampilannya kalau secara teknis? Ayo John. Cara pengerjaannya Pak. Nah, secara teknis. Nah, kalau dari ilmu eksak berarti apa? Berarti kecenderungannya apa nih? Analisisnya kuat gak? Wah, kedua apa? Biasanya kalau anak teknik apa? Lebih berorientasi kepada data, fakta. Nah, analisisnya biasanya lebih baik. Nah, karena kenapa? Dia sudah biasa rumus-rumus matematika atau rumus fisika yang menjelimet. Nah, sehingga karena terbiasa itu akan mempengaruhi dalam kepemimpinan manajemen. Seperti analisisnya, lalu bagaimana dia mempelajari mengenai kegiatan dalam bisnis, proses bisnis. Nah, itu akan memiliki ketelitian yang lebih tinggi. Nah, teknis ini apa? Berarti keterampilan yang dimiliki manajemen yang diperoleh dan didapat selain dari latar belakang pendidikan, dari pengalaman-pengalamannya dalam organisasi, seperti pengalaman dalam memimpin organisasi, dia dipercaya sebagai manajer pemasaran misalnya 5 tahun, bagaimana pengalamannya yang membentuk keterampilannya sebagai seorang manajer. Nah, lalu manusiawi. Nah, ini yang baju biru. Bekerja dengan orang lain. Ya. Nah, manusiawi ini keterampilan yang dimiliki oleh manajemen untuk mengelola organisasi agar proses produksi bisa berjalan dengan benar, mencapai output dan tujuan bisnis. Maka manusiawi ini adalah kemampuan manajer untuk apa nih? Bekerja sama, memotivasi, melakukan komunikasi, koordinasi, dan lain sebagainya. Nah, di dalam hal ini tidak cukup berhenti sampai keterampilan. Untuk mengelola perusahaan membutuhkan adanya peran. Nah, apa ini peran dari manajer atau manajemen? Peran dari manajemen yaitu antara lain pertama, peran dalam pengambilan keputusan. Artinya apa nih? Nah, sebelahnya baju biru, nah, baju hitam, apa tuh? Pengambilan keputusan. Perannya bagaimana? Kira-kira. Peran dalam pengambilan keputusan. Sama seperti kalian ngambil mahasiswa, pada saat keputusan kalian ambil, saya pengen milih fakultas ekonomi, jurusan saya manajemen, pasti ada keputusan dong. Keputusan itu apa? Berarti harus ada apa? Nah, harus ada pertimbangan terlebih dahulu. Kayak kalian pilih kuliah ekonomi, jurusan manajemen, pasti ada pertimbangan. Apa dasar pertimbangan tersebut? Sehingga kalian memutuskan untuk kuliah manajemen. Nah, fakultas ekonomi di kuliah Universitas Bung Karno pasti ada pertimbangannya. Apa dasar pertimbangan? Begitu juga perusahaan atau industri. Nah, ketika mengambil keputusan ada dasar pertimbangannya. Nah, dasar pertimbangannya apa? Informasi, data. Nah, ini dia.
Lalu apalagi dalam pengambilan keputusan harus objektif. Nah, ini dia. Nah, dalam pengambilan keputusan perlu apa? Selanjutnya, dia harus menghandle. Seorang manajer harus bisa, manajemen harus bisa menghandle. Menghandle apa? Mengatasi berbagai kendala, kesulitan, hambatan di dalam bisnis. Seperti kalau keuntungan menurun, penjualan menurun, apa yang perlu dilakukan? Nah, jangan cuma bisa nyalain anak buahnya doang, dikatain salesnya goblok tolol, nggak sampai, kenapa nggak nyampe target penjualan? Nah, kalau begitu jangan jadi pemimpin. Seorang pemimpin, nah dia harus bisa mencari solusinya. Jangan cuma duduk-duduk di meja doang, tapi nyalain anak buah, goblok, tolol, nggak berguna. Nah, kalau begitu ngapain jadi manajer? Kalau cuma model marah doang, nah semua orang juga bisa. Tapi sebagai seorang manajer harus menghandle atau mengatasi permasalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, lalu apa lagi dalam pengambilan keputusan? Harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika keputusan itu diambil, dilaksanakan, harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai keputusan yang diambil ketika tidak sesuai dengan realitasnya, malah nyalahin pekerjanya. Kamu gimana sih kerja? Gua becus, tolol, goblok, sontoloyo. Nah, kalau seperti itu ya jangan jadi manajer. Seorang manajer juga harus bisa bagaimana melakukan upaya tadi tuh. Nah, seperti keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Ketika tidak sesuai, maka dia siap mempertanggungjawabkan. Nah, seorang pemimpin juga harus menjadi figur. Apa figur? Figur, kira-kira figur seorang manajer atau melakukan pengelolaan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya organisasi, melakukan proses produksi, mencapai output dan tujuan bisnis dapat tercapai, maka peran manajemen ini harus dilaksanakan berupa figur. Nah, apa ini figur? Nah, coba nih yang pakai kacamata, ya apa itu figur? Figur kira-kira. Proses peran. Nah, pimpinan harus menjalankan perannya. Sebagai apa? Sebagai role model. Apa itu role model? Contoh terbaik dalam perusahaan. Baik mengenai kemampuannya, keterampilannya, lalu sebagai contoh teladan dalam kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang ketiga apa? Sebagai entrepreneur. Entrepreneurship. Yaitu apa? Seorang pemimpin harus juga memiliki jiwa kewirausahaan. Seperti memiliki kreativitas, inovasi untuk mengembangkan perusahaan atau industri bisnisnya. Berani mengambil resiko. Nah, lalu apa lagi peran pemimpin? Selain dia pengambil keputusan, sebagai figur, entrepreneurship. Nah, apa lagi perannya? Pengambil keputusan. Apa lagi perannya? Saya sebagai administrasi. Nah, sebagai administrasi, memperhatikan bagaimana perusahaan dalam kegiatan bisnisnya apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan, aturan, prosedur, atau boleh dikatakan dalam perusahaan ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya, atau boleh dikatakan tata tertib. Nah, setelah peran bahwa dalam mengelola organisasi, nah maka
pengelolaan organisasi ini membutuhkan peran daripada orang yang menjalankan dan mengelola organisasi yang dinamakan apa? Manajer. Nah, manajer dibagi dua, manajer yang bersifat umum, general, dan manajer yang bersifat fungsional. Nah, coba manajer umum, general, apa nih? Nah, coba nih Neng, apa nih? General. Pemahaman manajer general umum. Ya, mencakup semuanya bagaimana nih maksudnya? Pengertiannya, mencakup semuanya. Nah, semua pekerjaan termasuk nyapu, ngepel dalam perusahaan gitu. Sebagai petugas parkir juga gimana nih? Ya. Ya itu apa umum? Mengatur semuanya. Semuanya. Ah ya semuanya apa tuh, meliputi apa? Apa sikat WC juga, manajer suruh sikat WC? Nah. Atau merangkap security, habis selesai tugas kerja, jagain pabrik ya. Nah, merangkap security. Nah, umum itu apa? Jangan lupa itu apa? Meliputi keseluruhan fungsi daripada bisnis. Nah, dia harus menghandle keseluruhan fungsi bisnis, baik itu pemasarannya, produksinya, baik itu SDM-nya maupun keuangan. Nah, dan melakukan R&D atau lead bank. Ada yang tahu? Atau misalnya juga disebut sebagai lead bank. Nah, apa tuh lead bank atau lead bank? Ya? Oh iya, penelitian dan pengembangan, betul. Nah, dia harus menjalankan penelitian dan pengembangan. Nah, dia meliputi semuanya nih, bertanggung jawab, baik untuk pemasaran, produksi, pengelolaan SDM, keuangan, dan penelitian dan pengembangan. Untuk apa? Mengembangkan produknya agar selalu berkualitas. Nah, kalau fungsional, apa nih fungsional? Fungsional kira-kira. Nah, yaitu apa nih fungsional? Fungsional. Nah, coba dimulai dari ini lagi nih. Nah, fungsional. Ayo, harus bisa, masa ditanya apanya? Ya yang inilah fungsional. Nah, ayo muka kan udah sangat tuh, jenggot sini, nah, bercabang tuh. Nah, muka sangar berarti berpikirnya juga harus sangar, betul nggak? Nah, berpikirnya harus lebih kritis. Nah, jangan kalah sama penampilan sangar masa nggak kritis. Apa itu pemasaran? Hah? Nah, pemasaran itu apa? Bukan hanya memasarkan produk, yaitu apa? Melakukan upaya bagaimana menghasilkan suatu barang dan jasa agar memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan konsumen. Melalui apa? Penggunaan yang dinamakan marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran meliputi apa sih? Ada yang tahu? Bauran pemasaran atau marketing mix meliputi apa? Nah, kembali lagi ke sini dari nol. Nah, emang Pertamina doang. Nah, di sini juga bisa dari nol. Nah, coba apa itu? Marketing mix. Udah ngambil kan pemasaran?
Hah? Mentang-mentang ditanya belum, bohong nih. Manajemen pemasaran udah semester berapa? 4 kan? Iya 4 mah udah kan, semester 3 itu. Hah? Belum. Yang udah siapa? Oh udah semua loh. Saya aja hafal. Tahuan sering bolos ya? Jangan-jangan kalau kuliah pakai Zoom dosennya nerangin ini ditinggal tidur, ngorok. Oh. Nah coba. Ini apa? Marketingnya lewat apa gitu? Lewat apa? Kayak lewat iklan gitu. Ya nggak tahu, coba jelasin.